Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Ana Nurjana selaku tutor dalam mata kuliah Public Speaking. Perkenalkan, nama saya Siti Elsa Stefandi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai literasi digital merangkai narasi positif di tengah banjir informasi. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ada sedikit pertanyaan yang mungkin terasa mengganggu untuk kita semua, yaitu seberapa sering sepanjang hari ini teman-teman merasa marah, khawatir, atau bahkan terprovokasi hanya karena teman-teman semua melihat media sosial. Mari kita berpikir sejenak. Jika jawabannya lebih dari satu kali, maka teman-teman tidak sendirian. Kita semua saat ini sedang menghadapi tantangan yang sama, yaitu kita hidup di era banjir informasi yang seringkali lebih menyerupai tsunami emosi. Di satu sisi, teknologi adalah anugerah terbesar pada abad ini. Tapi di sisi lain, teknologi juga sangat berpotensi menjadi bencana jika kita tidak tahu cara untuk menghadapinya dan menemukan jalan. Hari ini kita tidak hanya akan bicara tentang teori teman-teman, tetapi kita akan bicara tentang perisai dan kompas untuk kita. Materi ini adalah kunci untuk menjaga kewarasan, persatuan, dan kebahagiaan kita di ruang digital. Tujuan kita jelas, yaitu mari kita tingkatkan kesadaran, bekali diri kita dengan skill menyaring, dan berkomitmen untuk menjadi arsitek narasi positif di timeline kita masing-masing. Ada 4 poin utama mengenai materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi pertama adalah memahami hakikat literasi digital, skill survival di abad ke-21 ini. Jadi, apa sih itu literasi digital? Saya akan menjelaskan sedikit tentang literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan berpikir kritis saat kita mengkonsumsi, memahami, mengevaluasi, dan bahkan menciptakan konten digital. Tanpa literasi ini, kita rentan. Kita akan menjadi mangsa hoaks yang bisa memecah belah, korban disinformasi yang merugikan, dan sasaran konten negatif yang mengikis mental. Sebagai mahasiswa yang menjadi pengguna media sosial yang aktif, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menaikkan standar kualitas informasi di lingkungan kita. Materi yang kedua adalah 3 jurus detektif untuk membongkar hoaks. Bagaimana sih cara kita untuk menyaring informasi di tengah derasnya arus feed yang ada di media sosial kita? Saya punya 3 tips untuk teman-teman yang bisa dijadikan kebiasaan baru. Tips yang pertama adalah pikirkan secara logika bukan secara emosi teman-teman, karena hoax dirancang untuk memicu clickbait dan kemarahan. Jika suatu berita membuat teman-teman merasa marah besar dan ingin segera men-share-nya, tahan dulu jari kita, jangan sampai kita menyebarkan berita hoax. Alangkah baiknya kita cek dulu fakta-fakta dasarnya. Apakah ceritanya masuk akal? Karena konten yang kredibel tidak perlu berteriak-teriak untuk didengarkan. Tips yang kedua adalah periksa jejak digital sumber. Jangan pernah percaya informasi anonim. Siapa yang menulis, kapan dipublikasikan, gunakan teknik pencarian terbalik gambar atau reverse image search untuk membuktikan apakah foto yang digunakan benar-benar baru atau foto lama yang didaur ulang. Jadilah netizen yang skeptis terhadap sumber-sumber yang tidak jelas. Tips yang ketiga atau yang terakhir adalah cari perbandingan teman-teman. Jadi, jika kita menerima suatu informasi, kita jangan bergantung pada satu sumber saja. Sebaiknya, buka 3-5 portal berita utama atau cek fakta terverifikasi, seperti Mavindo atau Cek Fakta. Jika hanya satu sumber yang memberitakan, anggaplah itu sebagai peringatan merah. Materi yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah dari konsumen pasif menjadi kreator narasi positif. Karena literasi digital yang matang adalah ketika kita beralih dari sekadar mengkonsumsi konten menjadi menciptakan konten yang bernilai, teman-teman. Mari kita jadikan timeline kita sebagai etalase ide-ide cemerlang ya teman-teman. Gunakan media sosial untuk mengedukasi dan berbagi ilmu, membangun jembatan empati, dan kritik konstruktif. Pada materi keempat atau materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah digital detox menjaga kewarasan mental.
Karena di era digital seperti ini, rentan untuk menciptakan anxiety, depresi, dan perasaan tidak berharga karena selalu membandingkan diri kita sendiri dengan highlight kehidupan orang lain atau FOMO. Untuk menjaga itu semua, saya ada 3 tips praktis untuk menjaga kesehatan mental di era online seperti ini. Tips yang pertama adalah terapkan unfollow yang kejam. Tips yang kedua adalah tetapkan waktu offline. Tips yang ketiga atau yang terakhir adalah prioritaskan interaksi nyata. Baik teman-teman sekalian, literasi digital adalah tanggung jawab personal yang berdampak pada persatuan nasional. Kita tidak bisa menunggu pemerintah atau platform untuk membereskannya sendiri, teman-teman. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak men-share berita hoaks dan malah memilih untuk membuat konten yang inspiratif, kita telah memenangkan pertempuran kecil dalam melawan disinformasi. Mari kita tingkatkan label sebagai generasi yang kecanduan layar dan buktikan bahwa kita adalah generasi yang cerdas dalam menyaring, teman-teman. Baik teman-teman, komitmen kita hari ini adalah saring sebelum sharing, berpikir kritis sebelum klik, dan mari kita rangkai narasi positif bersama-sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.